Oke guys, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi sama Pak Guru masih di channelnya Jemariku Kreatif ya. Kita lanjutin teman-teman tips kita yang ke-7 ya teman-teman ya. Yang 7, kalau kemarin teman-teman sudah Pak Guru kasih tips bagaimana mengawinkan kenari ya. Tips yang ke-7 ini bagaimana kita merawat kenari ya setelah dia bertelur, menyeram, menetas sampai anakannya besar ya. Tapi sebelum lanjut ke sana, bantu subscribe-nya Pak Guru dulu teman-teman. Jadi setelah kawin ya, itu dalam waktu 1 atau 2 hari itu biasanya kenari akan segera bertelur ya. Nah, untuk kenari-kenari lokal ya, itu bertelurnya bisa 4 sampai 5 ya, ketika konsumsi pakan dan vitaminnya itu bagus teman-teman. Jadi kalau 4 dan 5 itu normal ya, itu untuk kenari-kenari yang usia produktif ya, baru di atas usia 7 bulan gitu ke atas, itu kalau yang loperan segitu itu normal. Kalau naik lagi yang sarinya agak besar, mungkin ada yang besar ya, mungkin cuma 3 dan 4, atau kalau sarinya 1 atau Yorkshire ya paling 3 dan 4 itu udah maksimal ya. Jadi kalau telurnya tiba-tiba teman-teman beli masih ada 3, itu juga masih normal untuk dibuat breeding ya. Masa inkubasi atau masa pengeraman itu akan berlangsung dari telur pertama sampai 14 hari ke depan, nanti hampir 2 minggu. Jadi kalau teman-teman membuat perkiraannya di tabel sini ditulisin bertelur namanya tanggal 6 Desember ya, berarti teman-teman tunggu sampai nanti dia mengerang efektifnya kapan, telur kedua, telur pertama langsung biasanya itu sampai 14 hari ke depan. Nah, selama masa pengeraman ya nggak usah diapa-apain teman-teman. Yang penting dikasih pakan bijian, kasih minum, ya bersihkan kandangnya gini, ya cukup seminggu sekali teman-teman, biar tidak terganggu. Dan teman-teman ingat kalau pas masa pengeraman ditutup teman-teman, dekat sarangnya ditutup sehingga dia nyaman dari lalu lalang kita atau orang lain. Ya, tutup aja, ya ditutup aja. Nanti 14 hari ke depan maka akan menetas. Nah, pada 7 hari pertama pengeraman atau masa inkubasi, teman-teman lihat ya, teman-teman lihat pakai senter gitu ya, disenterin gitu, apakah telurnya ngisi atau tidak. Ini kebetulan menetas semua, nggak ada yang ngeram teman-teman, nggak ada yang ngeram, tapi saya kasih ilmunya aja. Jadi di 7 hari itu teman-teman cek pakai senter kecil gitu atau pakai HP atau pakai sinar matahari ini, ketika ada serat-seratnya berarti itu isi. Tapi kalau telurnya semua tidak ada seratnya, nggak ngisi, lebih baik diambil semua, buang, terus direkondisi untuk betinanya ya, betina dikondisi, diambil lagi, diumbar gini biar dia rekondisi ya. Terus berikutnya menetas ya, menetas teman, menetas di 14 hari berikutnya ya. Pada saat menetas ya, yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah langsung kasih pakan teman-teman, pakan extra foodingnya ya. Extra foodingnya jangan pernah terlalu banyak dilihat. Nanti saya kasih tahu kenapa rata-rata banyak mengalami kematian ya. Yang pertama extra foodingnya Pak Guru yang saya recommended ya, itu saya biasanya pakai sawi hijauan ya. Kenapa langsung saya kasih sawi ya? Jadi baby kecil itu ya, dia butuh air teman-teman, sedangkan dia nggak bisa minum ya, maka dikasih hijauan ini salah satunya untuk serat ya, seratnya nanti untuk mengambil airnya sehingga anakan tersebut tidak dehidrasi ya. Yang kedua, kemudian setelah kasih sayur untuk seratnya, karbohidratnya, kecukupan karbohidratnya ya, itu adalah kasih jagung manis teman-teman. Selain untuk airnya, ini juga untuk menambah karbohidratnya, menambah energi tubuhnya. Semakin burung itu anakannya itu banyak makan dari indukan, maka akan hangat selain dari pengeraman ya. Terus setelah kasih jagung ya, proteinnya untuk pertumbuhan bulu dan tulang, penguatan tulang, kita kasih telur puyuh. Nah, ini ada teknik khusus untuk memasak telur puyuh yang harus teman-teman ketahui ya.
Yang pertama, telur puyuh mentah belinya. Kalau teman-teman belinya di pasar itu rata-rata karena mereka untuk konsumsi orang itu biasanya tidak sekuning ini teman-teman. Ya, sini ada kebiru-biruan gitu atau mungkin sudah putih warnanya, enggak kuning ini. Nah, cara rebusnya gimana Pak Guru? Ya, cara rebusnya masukkan ke air, nyalakan kompor sampai dia mendidih lah. Dari mendidih itu kira-kira 3 sampai 5 menit terus matikan. Nanti kuningnya pasti seperti ini teman-teman. Tidak terjadi kerusakan telur ya. Kalau terjadi kerusakan maka proteinnya juga rusak. Ya, proteinnya juga rusak. Jadi kita lakukan cuma dalam bentuk. Nah, ini nanti kita berikan kepada indukannya untuk mengelola anakannya sehingga konsumsi proteinnya tercukupi ya. Jadi Pak Guru hanya menggunakan 3 bahan utama ini yang kita gunakan untuk mengelola anakan. Nah, kesalahan dari teman-teman biasanya adalah hanya dikasih telur. Nah, teman-teman bayangkan, teman-teman ambil telur ayam makan tanpa minum. Nah, bayangkan teman-teman, gimana rasanya? Kan tidak begitu bagus. Maka 3 variasi tadi untuk extra fooding pada saat meloloh itu sangat penting ya. Setelah itu banyak terjadi kematian ya saat menetas karena banyak faktor ya. Yang pertama ya, peternak pemula terlalu asik untuk lihat tengok. Akhirnya apa? Akhirnya induknya nggak nyaman ditinggal pergi gitu ya. Nah, ada juga indukan yang double tapi itu nggak masalah ya. Pak Guru kalau ngasih makan nengoknya cuma kasih pagi makan, sore ambil. Jadi gini ini teman-teman, walaupun masih ada sisanya ambil, kasihkan burung lain aja, ganti yang fresh sore hari atau malam hari ganti yang fresh. Walaupun di sore hari atau malam hari tidak harus sebanyak di pagi hari pemberiannya, tapi ganti yang fresh. Karena nanti kalau kelamaan kadang ada yang daplek sampai pagi lagi dikasih, lah ini sudah berbau bakteri dan sebagainya. Itu tidak bagus untuk burung kita. Jadi terlalu banyak jengak apa dan atas belum ya. Gitu. Jadi kalau saya biasanya menjenguknya pagi gitu, nanti sore kasih makan. Nah kalau mau cek telur ya sehari lagi. Nah, pas menetas pertama masih ada telur yang lain itu di center teman-teman. Di center dilihat apakah ngisi atau tidak. Kalau ngisi biarkan. Ya nanti dalam waktu 2-3 hari pasti netas. Ya netas. Dan alamnya ketika belum netas semua induknya banyak mengeram. Yang penting sediain aja pakannya. Ya sediain aja pakannya. Itu normatif ya, normatif lah. Berikutnya jika setelah menetas pertama kalau pengen teman-teman cepat ya teman-teman pakai kapas atau pakai tangan gitu dibasahi, olesin telur yang belum menetas tadi. 1 hari kemudian diolesin. Nanti insya Allah beberapa akan menetas ya, menetas. Nah, pakan bijiannya gimana Pak Guru ya? Pakan bijiannya teman-teman tetap pakai kenari seed, niger seed sama bisawi, tapi banyakin aja bisawi sama niger seednya. Ya, karena ketika dia masih kecil kadang-kadang kesalahan kita itu hanya dikasih kenari seed ya, kasihan kan masih anak-anak segini suruh makan bijian yang besar, itu tidak mungkin yang gitu. Maka kasih yang kecil-kecil, nanti cepat dia. Apalagi kalau niger seed sama bisawi itu bisa menghangatkan tubuh dari anakan. Nah, next berikutnya untuk seri SF ya, Pak Guru biasanya lakukan pemasangan ring ya, lakukan pemasangan ring itu di usia antara 5 sampai 7 hari. Lihat dari perkembangannya. Jika anakan tunggal itu biasanya 4 hari 5 hari bisa kita pasang. Tapi kalau anakannya terlalu banyak, biasanya sekitar 7 hari baru kita pasang. Karena dia seri kecil jadi mudah. Tapi kalau nanti dengan teman-teman pakai Yorkshire atau apa ya itu beda lagi, nanti bisa usia 3 hari, 4 hari baru bisa dipasang ya. Jadi itu cara memasang ring. Nah, ringnya kalau Pak Guru cari yang ringan-ringan. Ya, kadang ada ring besar gitu. Kalau Pak Guru cari yang ringan-ringan. Pak Guru, teman-teman bisa pesan di tempatnya temannya Pak Guru ini ya. Di Om Sigit ini bisa pesan, silakan aja. Terus apa itu harganya berapa ya? Pak Guru biasanya kalau ring-ring sederhana seperti ini teman-teman ya. Ring sederhana Pak Guru seperti ini 50 bijinya saya biasanya hanya 115 sudah sampai rumah ya, sudah sampai tempat saya. 15 sudah sampai rumah saya ya. Ini saya yang simple aja karena saya mengadopsi untuk pemasang ring itu dengan menggunakan ring-ringnya impor itu. Kalau saya lihat ring-ring impor itu cuma tipis-tipis kecil-kecil gitu ya. Di kita kadang-kadang ringnya besar-besar gitu kan, kasihan burungnya. Nah, next ya,
Setelah masang ring ya itu lakukan sampai pemakanan EF tadi ya, rutin gitu sampai nanti usia 22 hari 25 hari itu biasanya dia sudah akan belajar keluar sarang dan akan mandiri dengan sendirinya ya, mandiri dengan sendirinya. Jadi tadi proses bagaimana Pak Guru ngajarin teman-teman dari bertelur, mengerang, menetas, pasang ring, dibesarkan ya, itu proses saat masih anakan. Yang penting teman-teman kata kuncinya jangan lupa kalau anaknya ingin hidup 1, 2, 3 ya, rutinan aja ya, kan nggak usah banyak di jenguk-jenguk biar induknya nyaman ya. Itu tadi ya, kalau teman-teman mau konsultasi silahkan di WhatsApp-nya Pak Guru aja ya, atau di IG-nya Pak Guru. Kalau di kolom komentar kadang-kadang waktunya yang nggak sempet ya teman-teman ya, di sini aja nggak, silahkan yang punya permasalahan tentang breeding kenari ya. Di season berikutnya di tips ke-8 akan Pak Guru ajarin bagaimana setelah anakannya sudah mangkring seperti ini, sudah besar-besar seperti ini, kita kawin lagi begini caranya. Jadi mengawinkan indukan sebelum cabut anakan ya. Pak Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman. Sisa-sisanya kita ambil ya, ini biar burungnya sehat teman-teman. Jadi kalau sisa ini diambil, kasihkan aja untuk indukan-indukan yang lain. Nah, ini kita ambil. Ini anak-anaknya sudah lepas teman-teman, yang kita ambil nggak apa-apa karena dia sudah bisa mangkring, apa itu, tengger di tangkringan. Kalau ini anakannya teman-teman masih usia 4 hari, ini 5 hari ya, ini masih di sarang, ini indukannya. Oke, kita ambil makanan yang tersisa, ambil teman-teman. Nah, kita kasih yang fresh, sayurnya yang fresh seperti ini, yang fresh. Nah, kita kasih serap aja, ini nggak apa-apa, ini karena anak juga kita kasih kayak gini. Terus jagung ya, jagungnya, yang telurnya, pakan bijiannya udah ada, sama untuk yang ini juga kita kasih. Nah, ini cara kita merawat anakan yang sudah menetas. Nah, sayurnya yang fresh teman-teman ya, jangan yang layu, yang fresh. Berikutnya ini untuk anak-anak yang, nah ini sudah tengger teman-teman, ini udah usia 23 hari. Nanti kita tunggu untuk mengawinkan induknya lagi teman-teman ya. Ini tetap kita kasih, ini walaupun sisa teman-teman ya, ini kita ambil. Jadi ini walaupun sisa kita ambil. Pokoknya teman-teman kalau mau ikuti caranya Pak Guru seperti ini, insya Allah aman teman-teman. Jadi walaupun yang sisa gini dibuang teman-teman, diambil. Nah, kasih nih biar dia tetap kenyang. Kalau dia kenyang pasti sehat ya. Ini kita lihat anakannya bagus-bagus teman-teman. Nah, itu anakannya, ini F1 SF teman-teman. Nah, 2 ekor. Oke, semoga tips ini berguna untuk teman-teman.